Hai, jumpa lagi dan selamat datang untuk kamu yang baru gabung di channel ini. Masih membahas teks LHO. Kali ini kita akan membahas ringkasan. Materi ringkasan ini akan sering ditanyakan ketika membahas sebuah teks. Tidak hanya dalam teks LHO saja ya. Salah satu tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami isi sebuah teks atau buku yang kalian baca. Di samping itu, ringkasan bermanfaat untuk memudahkan kalian dalam mempelajari sebuah teks yang panjang. Dengan dibuat dulu ringkasannya, tentu memahaminya menjadi lebih mudah. Sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu bagi kamu yang baru gabung di channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang pengarang tetap dipertahankan. Ini seperti yang saya kutip dari buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud. Dalam pengertian yang lebih sederhana, ringkasan itu penyajian teks yang panjang menjadi singkat. Untuk menyingkat, kita perlu memangkas atau memotong. Kalau meringkas sebuah teks diumpamakan dengan memangkas atau memotong pohon, maka pohon itu dipangkas atau dipotong dan tersisa batang, cabang-cabang, dan ranting-ranting yang penting, serta daun-daun yang diperlukan saja. Sehingga esensi pohon itu masih dipertahankan. Demikian pula dalam ringkas sebuah teks. Keindahan gaya bahasa, ilustrasi, penjelasan-penjelasan rinci, contoh-contoh dihilangkan. Tetapi inti karangan dibiarkan tanpa hiasan. Lalu gagasan dan sudut pandang pengarang dipertahankan secara proporsional. Untuk menyusun sebuah ringkasan, langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama, bacalah teks asli seluruhnya beberapa kali agar kamu memahami kesan umum, maksud pengarang, dan sudut pandang pengarangnya. Yang kedua, temukan kalimat-kalimat utama dari tiap paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, tapi tidak selalu ya. Langkah yang ketiga, tentukan pokok-pokok informasi atau gagasan utama berdasarkan kalimat utama yang sudah kamu temukan sebelumnya. Gagasan-gagasan utama itu kamu catat atau kamu garis bawahi. Langkah yang keempat, rangkai gagasan-gagasan utama menjadi paragraf berdasarkan catatan-catatan dalam langkah ketiga tadi. Gagasan-gagasan utama dirangkai menjadi sebuah teks ringkasan dengan tetap mempertahankan urutan isi, sudut pandang pengarang, lalu hal-hal yang harus diperhatikan. Gunakan kalimat tunggal, hilangkan paragraf yang berisi ilustrasi, contoh atau deskripsi, kecuali yang dianggap penting. Hilangkan juga keterangan dan kata sifat yang tujuannya ya biar ringkas ya. Sekarang kita lihat contoh ringkasan berikut ini.
Dalam video ini tentu hanya sebatas membahas materi atau bahan ajar saja ya. Ini sebagai pelengkap dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Selanjutnya, kamu perlu perbanyak latihan berdasarkan buku-buku paket bahasa Indonesia atau referensi buku-buku yang lain, serta mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu. Demikianlah video yang membahas ringkasan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.